ini pastinya luar biasa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ayo, kakak mau bertanya, siapa yang sudah siap mandi, siap sarapan, dan sekarang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti ya, adik-adik sudah persiapan diri ya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1. Mari beribadah. Kita satukan hati kita, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan padamu di pagi hari yang indah ini atas segala kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bila Engkau telah menjagai kami, menyertai kami Tuhan dari minggu lalu. Kembali kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa di surga, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Nats kita pada pagi hari ini tertulis di Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Ayo adik-adik semua buka Alkitabnya. Sudah dapat? Kita baca bersama ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi.
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tentunya adik-adik sudah sering mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang penciptaan Tuhan. Kakak mau bertanya, berapa hari Tuhan Allah menciptakan bumi, langit, dan semua isinya? Pastinya adik-adik semua pasti sudah tahu, yaitu 6 hari. Mulai dari Dia menciptakan terang, menciptakan laut, menciptakan burung-burung di udara, menciptakan hewan-hewan ternak, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penciptaan manusia. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan alam dan isinya dengan berfirman. Hanya dengan perkataan Dia sudah menciptakan segala sesuatunya, kecuali manusia. Kalau manusia, Dia membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Dari apa? Ya benar, dari debu tanah. Mengapa dari debu tanah? Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia itu dari emas, atau menciptakan manusia itu dari perak? Kenapa ya? Coba mungkin adik-adik bertanya dalam hati, kenapa tidak dari yang lain? Kenapa harus dari tanah? Tanah kan kotor. Tanah kan bagian terbawah yang dipijak-pijak manusia. Kenapa? Nah, jawabannya karena itu menunjukkan kelemahan manusia, kesederhanaan manusia, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Manusia sangat berharga di mata Tuhan karena manusia itu mempunyai roh apa? Roh Allah. Nah, ketika Tuhan membentuk manusia itu dari tanah dengan tangannya sendiri, Dia menghembuskan nafas kehidupan melalui hidung si Adam. Makanya manusia itu hidup. Makanya manusia itu mempunyai nafas kehidupan. Dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik semua, Tuhan menciptakan langit dan seluruh isi bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh Dia beristirahat. Itulah sebabnya Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena hari ketujuh adalah hari peristirahatan Tuhan dari segala pekerjaannya. Oleh karena itu adik-adik, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, pengikut Kristus, pengikut Tuhan, Dia mau kita juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat atau hari yang ketujuh, demikianlah Allah berfirman kepada kita melalui hukum Taurat yang keberapa? Yang keempat, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Adik-adik, menguduskan hari Sabat bukan berarti kita hanya berdiam diri di rumah ya. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang Tuhan mau, kita
memberikan waktu untuk datang beribadah ke gereja, memuji nama Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, walaupun saat ini adik-adik beribadah di rumah masing-masing, percayalah Tuhan akan memberkati ibadah kita dan menerimanya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik jangan malas-malasan ya. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah, kita berdoa bersama-sama supaya virus corona cepat berlalu sehingga kita segera bisa kembali beribadah di gereja HKBP Mustika Jaya. Oke adik-adik, apa yang mau Tuhan sampaikan pada pagi hari ini? Yaitu kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ada maksud dan tujuannya supaya kita hidup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin datang ke gereja. Ya adik-adik ya, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Kau sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Engkau mengajari kami Tuhan untuk kami dapat mengingat dan menguduskan hari yang Kau berkati Bapa. Tuhan, mampukanlah kami dan adik-adik sekolah minggu untuk dapat melakukan firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan Yesus, dalam kondisi negeri kami yang dilanda virus corona, kami tetap berpengharapan kepada Engkau bahwa Engkau akan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik, dan tetap percaya bahwa suatu waktu Engkau akan menghalau virus corona dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ibadah kita, semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.